Sebenarnya semua sekolah itu kan tujuannya mendidik ya, mendidik, membimbing, membina anak. Cuma caranya ya. Pemirsa, selamat datang kembali di Intek, Inspirasi Teknologi Pendidikan. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kita kedatangan seorang profesor muda, Profesor Dr. Marmuah, SPD, MPD. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Terima kasih sekali, Prof, berkenan menyisikan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang inspiratif tentang teknologi pendidikan. Prof Marmuah ini, ya teman-teman, saya perkenalkan dulu. Beliau ini adalah seorang profesor di bidang pendidikan anak sekolah dasar, ya, PGSD, guru sekolah dasar. Dan beliau ini adalah kepala program studi S2 PGSD UNS. Jadi kita akan diskusi banyak nih teman-teman terkait dengan kondisi pembelajaran khususnya anak-anak SD. Prof, saya akan mulai dari laporan KPAI, Prof. Jadi saya bacakan dari laporan KPAI sepanjang Januari hingga Agustus 2023 kemarin. KPAI mencatat kasus pelanggaran perlindungan anak itu mencapai 2.355 kasus. Wah, luar biasa. Dari data tersebut, sebanyak 861 kekerasan pada anak terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Ini luar biasa, Bro. Jadi KPAI mencatat bahwa masalah pendidikan anak, khususnya SD, ini sangat memiliki masalah yang krusial sekali. Nah, dari banyak itu, saya mencatat peristiwa yang sangat traumatis, yaitu meninggalnya seorang anak SD di Bekasi, kelas 4 SD, usia 11 tahun. Dia dibully oleh teman-temannya, Bro. Dia mau ke kantin, kakinya di sliding seperti itu, lalu jatuh, dan akhirnya diamputasi. Itu bulan Februari 2023. Tetapi ternyata tidak berhenti sampai di kakinya diamputasi, Bro. Berita terbaru bulan Desember tahun lalu, berarti baru sebulan yang lalu, anak ini meninggal dunia. Nah, belum lagi ada kasus yang menurut saya juga traumatis. Di Banyuwangi, Bro, itu ada satu anak SD yang sudah kehilangan bapaknya karena bapaknya meninggal, ya anak yatim seperti itu, dan dibully oleh teman-temannya dengan sadis, Bro. Dan dampak dari itu, anak ini mungkin karena ada masalah-masalah yang lain dan tidak ada jalan keluar, maka sepintas dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Prof, fenomena apa ini sebenarnya yang terjadi pada anak-anak SD? Baik, terima kasih. Sebelumnya boleh berpantun dulu ya. Asik. Biar nggak tegang. Okay. Pantunnya singkat. Siap. Daun salam banyak di Asia Tenggara. Cakep. Ditanam juga di Afrika Tengah. Cakep. Salam kenal buat saudara. Perkenalkan saya Bu Marmuah. Luar biasa. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Kaprodi kita yang energik, muda dan luar biasa ini. Saya ternyata saya kira semua selaku pendidik, selaku pelaku di dunia pendidikan, dan saya melihatnya ini sesuatu yang memang sudah terjadi, tetapi bagaimana ini tidak meningkat atau bahkan ditiru di mana-mana gitu. Kalau bicara bullying, saya sendiri sering diskusi dengan mahasiswa, kenapa bisa terjadi seperti ini, dan bahkan di sekolah dasar gitu, luar biasa, anak SD sudah bisa melakukan seperti itu. Dan kalau kita runtut bullying ini kan sebenarnya jenisnya ada 3, tapi ada satu yang berbahaya termasuk kasus tadi, kalau dijegal, dipukul itu kan kasat mata itu bullying fisik Jadi ketika anak memukul, menjegal, menendang itu fisik masih terlihat itu. Yang kedua itu bullying yang verbal.
jadi hanya terdengar. Sama-sama Misalnya, bahayanya itu, nggih, Prof. anak menghina, nggih, Hmm. terus misalnya dia gosip gitu ya, Hmm. dengar, Ya, terus ini juga termasuk tidak kita sebagai guru mungkin tidak melihat ya di sekolah, tetapi ini juga perlu terjadi di ditangani, nggih. tengah-tengah anak-anak. Dan yang kasus yang paling berat nggih atau bahaya itu bullying apa ya, mental atau Psikologis. psikologis. Iya, Nah, iya. ini Bahaya. misalnya anak-anak itu dengan temannya nggih, memandang secara sinis gitu ya. Terus dengan mengucilkan ya, tidak punya teman Ya, atau ya. mendiamkan. Nah, ini Wah. mentalnya anak ini kena Ya, gitu. ya. Nah, dengan kasus-kasus yang banyak ini sebenarnya kalau di sekolah nggih, Ya. kuncinya itu adalah di guru. Hmm. Bagaimana guru itu memanage kelas dengan Ya, ya, baik, nggih. Kalau manage kelas itu berarti dipersiapkan pembelajaran. Jadi kalau misalnya mata pelajaran ini sudah tertata, disiapkan perangkat ajarnya dari modul ajar sampai menggunakan media apa supaya anak itu tertarik, nggih. Model pembelajarannya apa, metode apa, dan bahan ajar yang inovatif seperti apa, sehingga tidak ada ruang anak itu untuk membuli gitu nih. Jadi di kelas itu seperti itu. Dan selain mengelola kelas, guru juga di waktu-waktu senggang harus bisa memperhatikan beberapa hal. Mungkin dimulai dari yang kecil. Ya. Ketika melihat ada kejadian bullying fisik, nah ini jangan dibiarkan. Karena kalau pembiaran ini lama-lama nanti temennya yang melihat ini juga tidak ada dicontoh teman lainnya ya, tidak ada sanksi dari ibu guru, tidak ada sesuatu yang membuat dia jerah sehingga ya mungkin bertambah gitu. Terjadi pembiaran. Yang kedua, lakukan segera penyelesaian. Jadi kalau misalnya tidak fisik, mungkin bullying verbal ya, guru mendengar gitu. Mungkin secara personal dipanggil, diberi nasihat atau dua-duanya, yang dibully sama yang membuli. Nah, kalau ini segera diselesaikan, tidak terjadi pembiaran yang lama, kasus-kasus yang kecil itu tidak membesar. Ya, itu pertama guru. Yang kedua, karena anak-anak ini hidup lamanya di rumah, pendidikan informal oleh orang tua, dan kenapa kasus itu terjadi? Itu dimulai dari informal, dari rumah. Ya, nah, dengan orang tua yang sibuk, dengan orang tua yang banyak aktivitas, nah ini perlu memperhatikan secara dini, karena menurut saya anak-anak di sekolah dasar itu basic pondasi yang harus dibangun. Ketika itu dibangun bagus, positif, nanti akan menjadi anak yang bagus gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mungkin baik yang belum terjadi atau yang sudah. Ini pihak orang tua, guru, juga sekolah, ya, sekolah perlu membuat beberapa kebijakan sehingga bullying ini tidak terulang, tidak terjadi lagi. Misalnya yang pertama, dengan menciptakan culture, budaya di sekolah. Jadi budaya, saya lihat di sekolah ini sudah banyak nih pembiasaan positif. Pagi, guru-guru udah datang pagi, disambut di pintu gerbang, salaman. Itu sudah ada di dalam hati anak, itu sudah ada perhatian gitu ya, ada menyambut attention-nya, kedatangan. Itu jadi budaya, bagaimana sekolah menciptakan budaya aman, nyaman, lingkungan belajar yang nyaman sehingga anak-anak itu nyaman. Oh, saya aman nih di sini. Di sekolah, di rumah, orang tua juga harus menciptakan culture yang positif, yang nyaman, aman anak. Kenapa anak ini kok tidak betah di rumah? Gitu. Padahal di rumah sendiri, rumahku adalah surgamu, gitu ya. Jadi kenapa anak nggak betah? Ini orang tua juga harus introspeksi. Bagaimana anak-anak ini bisa nyaman, betah di rumah, merasa ini rumah saya, ini tempat saya. Gitu. Jadi dua aspek ya, Prof ya. Iya, tidak hanya sekolah juga. Betul. Perlu ada perbaikan-perbaikan. Ya. Yang kedua, kalau ini sudah terjadi, misalnya bullying, baik bullying fisik, bullying verbal maupun psikologis, ini harus ada punishment. Punishment dua-dua juga. Orang tua juga harus memberikan punishment yang jelas. Ini kamu salah, komitmennya harus seperti ini.
guru juga harus ada punishment yang jelas, tapi punishment-nya yang membangun, gitu ya. Punishment yang memang mendidik. Seperti Sehingga apa kira-kira punishment yang membuat anak-anak itu jera tapi juga soft gitu, tidak dengan pukulan seperti ini. Gimana Prof kira-kira? Ya. Ini juga punishment juga jadi ada banyak yang miskonsepsi betul, dan tidak nyambung. Misalnya begini, ketika anak ini salahnya ini membuli temannya, misalnya kayak menghina gitu ya. Harusnya punishment-nya itu nyambung dengan itu. Kalau dia menghina, anak ini bagaimana sadar bahwa itu salah dan tidak mengulangi, harusnya punishment-nya dengan meminta maaf, dengan yang dibully tadi, dengan menunjukkan beberapa sikap, dan itu mungkin bisa melalui catatan-catatan harian anak seperti apa, mengulangi tidak, dan itu perlu diobservasi gitu ya. Sehingga jangan nanti punishment-nya menghina tetapi disuruh berdiri di kelas seharian. Zaman dulu, Prof. Iya, itu nggak nyambung. Jadi apa yang dilakukan dengan yang diberikan itu supaya anak itu tidak jera, tidak mengulangi. Punishment-nya penyadaran. Sehingga anak sadar bahwa apa yang dibuat itu membuat orang lain sakit. Iya. Gitu ya, Prof. Iya. Bisa juga kalau kamu seperti ini sama temennya, bagaimana? Jadi ada diskusi, komunikasi, begitu. Jadi yang ketiga tuh nyambung discussion. Discussion ini di rumah juga di sekolah. Jadi kalau misalnya anak sudah melakukan seperti ini, kita ajak ngobrol. Kenapa nak? Kok bisa seperti ini? Oma tadi begini. Anak akan mengungkapkan sebenarnya ini di mana, kenapa dia seperti itu. Dan kalau di rumah kita orang tua, oh kenapa anak saya seperti ini? Apakah ada role model gitu yang dicontoh gitu ya? Ini apakah role modelnya orang tua sendiri atau tetangga? Orang tuanya sering saling menghina satu dengan yang lain. Nah, atau kakak beradiknya gitu ya, sehingga berarti ini ada harus di sekolah juga begitu. Ketika anak melakukan seperti ini, diajak diskusi. Jadi namanya ada, ini nyambung lagi pencegahannya ada personal approach. Jadi kita ajak diskusi, pendekatan secara pribadi, kita tanya sebenarnya kenapa, begitu. Sehingga nanti dia akan menyadari, oh ya ini nggak boleh ini, tidak ini, gitu ya. Betul. Terus berikutnya, kalau ini belum terjadi, ya, karena tadi dari Pak Eka tadi kan 861 terjadi sekolah, ini luar biasa. Betul. Ini saya juga ada pengalaman ya, pengalaman yang melihat ketika saya menginjakkan kaki ke Indonesia, melihat berita di TV, di medsos yang kekerasan semua tampil. Ini beda dengan pengalaman yang saya lihat ada 4 bulan negara yang saya kunjungi itu tidak ada tampilan-tampilan seperti itu. Gimana, jadi ini di Eropa atau di mana? Di Eropa waktu itu saya ada ikut program SAMI ya, 4 bulan itu baik di kehidupan nyata maupun di kayak di televisi, media sosial itu jarang menunjukkan kekerasan. Nah, ketika saya pulang di bandara ini, ini kekerasan ya, pemerkosaan, banyak sekali. Langsung pikiran saya, kenapa ya negara saya biasa seperti ini gitu. Jadi apa yang terjadi gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan bullying ini memang lingkungan ini juga jadi media membentuk sosial, kemudian televisi itu berpengaruh juga ya. Berpengaruh untuk sekali. Membuat persepsi anak gitu ya. Iya, betul. Jadi ini juga termasuk pencegahan yang dilakukan oleh orang tua maupun anak, misalnya dengan pendampingan. Jadi kayak pendampingan yang misalnya di rumah. Nak belajar, kerjakan PR, tapi orang tuanya sibuk dengan medsos juga gitu ya. Atau dengan kegiatan lain. Harusnya ada pendampingan. Ketika anak mengakses internet, itu apa yang dilihat? Jadi orang tua ada di situ di samping. Ketika nonton televisi ini apa? Ya, pendampingan. Karena saya ulangi lagi, anak SD ini adalah pondasi yang harus dibangun. Ketika sudah pondasinya sudah kuat, itu perlahan-lahan bisa ditinggalkan. Ya, ketika SMP itu sudah terbentuk. Gitu ya. Jadi bisa saya simpulkan ada beberapa solusi terkait bullying, baik fisik, verbal maupun mental. Yang pertama,
culture yang harus dibangun, yang kedua ada punishment kalau itu sudah terjadi, yang ketiga ada discussion yang konstruktif tadi ya Prof ya. Ya, ada discussion antara ya anak yang dibully, yang anak yang membuli, guru, orang tua, ada collaboration. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana kolaborasi orang tua, guru, sekolah, bahkan kalau perlu memanggil pihak-pihak stakeholder setempat, ya dinas melibatkan, karena ini sebenarnya juga sekolah tidak bisa disalahkan, guru juga tidak bisa, tapi juga orang tua punya peran. Kadang-kadang anak-anak juga tidak mampu untuk memikirkan, mengelaborasi bullying itu sendiri. Seperti kasus di Banyuwangi tadi, dibully sebagai anak yatim. Itu kemudian karena mungkin dia nggak terima dengan kondisinya itu bagaimana dipergolakan psikologis dalam dirinya, sehingga dia mengambil keputusan bunuh diri. Ini kan juga perlu pendampingan dari pihak anak yang dibullying itu ya Prof? Iya, betul. Jadi pendampingan ini bisa dari pihak KPAI, tapi mulai dari yang kecil dulu ya. Jadi pendampingan orang tua. Lebih perhatiannya lebih besar, betul. Iya, karena ketika sudah tahu terjadi kasus itu orang tuanya tahu, terus tetap perlakuannya seperti sebelumnya, ini bukan sembuh, tetapi penyakitnya karena itu tambah trauma, tambah mungkin dia mentalnya udah kena, merasa nggak ada yang bersama sama dia. Betul, tidak percaya diri lagi. Jadi pendampingan di sekolah, di rumah, di lingkungan, tempat tinggal ini harus mendukung. Jadi yang pertama itu teladan dari rumah itu sangat penting sekali. Betul. Lalu perhatian dari rumah juga sangat penting sekali. Baru kemudian masuk ke sekolahan tadi. Betul. Jadi kalau ini budayanya orang-orang kita, seringkali kita ini sebagai orang tua kadang-kadang sering banding-bandingkan anak satu dengan anak yang lain. Kayak lu, kakakmu itu lo pinter sekolahnya lah, kamu bodoh misalnya gitu ya Prof ya. Nah itu juga membuat anak juga kadang-kadang insecure ya Prof. Gimana Prof? Nah ini juga saya melihatnya orang tua ini harus siap ya. Jadi orang tua muda sekarang ini harus siap dalam hal apa? Kejadian seperti ini pasti ada, kalau diruntut ya, ada juga keterlibatan orang tua gitu. Jadi bagaimana orang tua siap menjadi orang tua gitu ya. Jadi mulai sebenarnya anak ini kan dari masa pertumbuhan ya. Tidak hanya pola makan, pola asuh itu yang penting ya. Pola asuh diperhatikan. Jadi kalau anaknya lebih dari satu, ini juga harus membaginya pas gitu. Jadi karena permasalahan muncul itu karena dari perhatian, dari komunikasi, dari perlakuan, bagaimana perlakuan anak. Betul. Jadi pilihan nggak hanya sekedar kemampuan kognitif ya. Jadi betul. Dia bisa ngerjain ini, dihafal ini gitu ya, tetapi juga sikap-sikapnya. Nah ini gimana Prof? Kira-kira berarti terkait dari kurikulum merdeka ini, kita masuk nih sampai ke sekolahan ini. Kira-kira apa yang harus dibuat sekolah agar membuat kurikulum yang konstruktif, yang terutama menghindarkan anak-anak ini dari kondisi yang membuat dia stres, tegang, apalagi merasa insecure dengan keberadaan dia sendiri, sehingga tadi bullying salah satu ekspresi anak untuk melampiaskan rasa marah di dalam dirinya yang karena dia merasa selalu insecure dengan kondisi. Gimana Bro? Kalau kurikulum merdeka ini kan sebenarnya memberikan ruang baik sekolah ya, guru untuk mengeksplor ya, untuk diberikan ruang ke sekolah, ke guru untuk mengembangkan ya. Jadi kurikulum merdeka ini sebenarnya platformnya sudah ada, sudah disediakan oleh pemerintah, makanya dari ini sekarang 2024 ya. Jadi ada beberapa program pemerintah ya terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Jadi ada saat ini masih ada yang masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi sebagian sudah kurikulum merdeka karena tidak kelas lagi. Di kurikulum merdeka itu adalah fase ya, fase A di kelas untuk 1 2, fase B untuk 3 4, fase C untuk 5 6. Nah, perjalanan ya kurikulum merdeka ini pemerintah tidak memaksa, tapi bagaimana sekolah ini sudah butuh belum, sudah siap belum. Jadi, makanya ada 3 jenis ya jalur ya. Ada jalur mandiri belajar di mana sekolah ini masih menerapkan kurikulum 2013, tetapi belajar ternyata di kurikulum merdeka ini ada 3 pembelajaran ya. Jadi mungkin
sekolah ini mencoba mandiri menyelenggarakan pembelajaran kokurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, misalnya. Ya. Ada yang jalur mandiri berubah. Jadi sekolah ini menggunakan platform kurikulum merdeka dari yang disediakan oleh pemerintah, dari perangkat ajarnya ya masih mengacu itu. Jadi ada 3 pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran wajib ya, matematika, bahasa Indonesia, PK IPAS dan sebagainya, pembelajaran kokurikuler P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga diharapkan dari P5 ini anak-anak nanti akan bisa menjadi seorang pelajar profil pelajar Pancasila. Ini kaitannya dengan bullying. Jadi diharapkan dengan P5 ini proyek-proyeknya ini memahami, oh seperti ini. Misalnya di profil pelajar Pancasila ke dimensi 1 misalnya. Di beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, kalau ini melalui proyek-proyek ini, dengan pembiasaan misalnya yang sekolah Muslim mungkin ada seminggu sekali ada ceramah atau sholat bareng sholat jamaah, sholat wajib atau duha, atau ada beberapa sekolah yang sudah membuat program misalnya seminggu pertama ini proyeknya ini di dimensi 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Indonesia, berakhlak mulia. Kalau ini benar-benar diimplementasikan baik dalam pembelajaran maupun di proyek P5 tadi, bullying itu tidak ada sebenarnya. Harusnya tidak ada ya? Iya. Ya. Yang kedua misalnya bergotong royong. Bagaimana anak ini bisa bekerja sama, bergotong royong, berarti dengan bergotong royong kerjasama pasti mengenal satu sama lain, satu anak dengan anak yang lain, melalui kolaborasi. Dengan seperti itu, ini juga pencegahan, tidak ada terjadi bullying lagi, gitu. Dimensi ketiga, berkebinekaan global. Dengan anak memahami bahwa berbeda-beda, tetapi satu juga. Jadi ini guru harus menanamkan. Kita tidak sama, beda latar belakang keluarga, pendidikan, gendernya, suku, agama, semuanya. Tetapi harus memahami bahwa kita ini satu. Jadi pemahaman-pemahaman itu kalau anak tidak hanya secara konsep, tapi diimplementasikan baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, ini juga tidak akan terjadi bullying. Gitu. Itu masalahnya di implementasi tadi ya, Prof. Betul. Ada masalah yang sesuatu yang mungkin kita perlu ketahui, apa sih sebenarnya anaknya kenapa sudah diajari seperti itu, masih juga ini. Nah, mungkin masalah keluarga tadi ya, Prof. Jadi memang dia mereplikasi perbuatan dari orang tuanya. Ya, di rumah biasanya mungkin di sekolah bagus nih, ajarannya bagus, tapi di rumah dia sering ngelihat bapaknya misalnya sering ngata-ngatain ibunya dengan kata-kata kasar seperti itu. Mungkin itu lebih kuat mempengaruhi pikiran anak atau gimana, Bro? Seperti itu, Bro. Baik, kembali ke tadi selesaikan ya. Jadi di kurikulum merdeka itu 3 pembelajaran ya. Pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler melalui P5, harapannya anak tadi tercipta sebagai anak yang profil pelajar Pancasila 6 dimensi tadi, dan yang ketiga pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, ini dengan ekstrakurikuler juga anak-anak bisa mengembangkan diri, baik bidang olahraga, seni, seminat bakatnya. Ini dengan seperti itu aktivitas positif ini bullying akan mengecil gitu. Ya, jadi kembali ke tadi, mengapa itu masih bisa terjadi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihatnya ini memang titik poinnya adalah di ketegasan, kebijakan, dan ada evaluasi gitu. Terus menerus ya. Jadi kalau misalnya sekolah ini aman gitu, nyaman, tidak ada kasus, itu bukan berarti pihak sekolah, kepala sekolah selalu leadernya tidak bergerak, guru sebagai ujung tombak di kelas tidak membentengi supaya terjadi, orang tua di rumah juga sudah berusaha keras. Nah, ini harus ditingkatkan
Jadi ada evaluasi. Jadi sekolah buat program-program, ya, planningnya ditentukan. Oh, semester ini, gitu ya. Kalau kita kaitkan lagi dengan di kurikulum Merdeka ada yang lagi ngetren ya baru ya, ada disiplin positif. Disiplin positif. Ini itu? kalau disiplin positif itu beda dengan disiplin biasa. Jadi misalnya, kenapa anak ini rajin ya mengerjakan PR tugas? Oh, karena memang nanti kalau udah mengerjakan tugas diberikan punishment oleh gurunya atau dimarahi orang tua atau apa. Tetapi anak ini mengerjakan memang dari kesadaran dia sendiri, gitu ya. Bahwa saya mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan apapun ini adalah demi untuk kepentingan dia. Iya, saya. Gitu. Nah ini kalau ditanamkan dengan disiplin positif tadi. Iya, kesadaran dengan kesadaran diri. Nah, dengan sekolah membuat program-program planning seperti itu, sehingga di sekolah terbentuk, di rumah juga terbentuk, sehingga ini menjadi pribadi yang baik. Karena saya melihatnya begini, pihak sekolah maupun pihak orang tua ini harus tidak hanya asal mengalir gitu ya, tetapi membuat program-program yang jelas. Jadi kalau misalnya terkait dengan disiplin positif, ada sekolah yang saya kunjungin dan saya pantau terkait dengan 6 dimensi tadi, profil pelajaran ini. Minggu pertama itu dia membuat program yang 1 minggu, Senin sampai Jumat, itu membuat program yang dimensi 1. Beriman, bertakwa, berdosa, berakhlak mulia. Jadi Senin ini ada karena terkait dengan beriman, bertakwa, ada sholat duha, ya sholat duha, ya itu dicek gitu ya. Selasa nanti ada kegiatan jamaah. Jadi kalau sekolah jamaahnya duhur, ya bahkan asar di jamaah. Ini menjadi penilaian dan tanggung jawab guru kelas, anak yang mana yang ikut, yang ini sampai hari Jumat. Terus minggu kedua menggunakan tema mandiri. Jadi mandiri ini dimulai dari hal kecil. Jadi mandiri ini kan harapannya anak tidak ada ketergantungan. Jadi dari hal kecil mengerjakan PR. Itu kan kalau di rumah, dan orang tua juga harus tahu bagaimana melatih mandiri gitu ya. Iya. Jadi bukan karena sayang ini semuanya yang kerjakan. Masih makan di dulang. Iya, betul. Disuapin terus, tapi bagaimana cara makan gitu. Jadinya on the way-nya yang diajarkan, bukan makannya ya gitu. Nah, dengan seperti ini, sekolah buat program-program itu dibuat program, dilaksanakan, dievaluasi, setelah dievaluasi, jadi plan to check. Jadi dirancang, dilakukan, dicek kembali. Oh ini kok kurang pas ya. Oh dibuat program baru lagi, diperbaiki. Nah kalau seperti itu, saya rasa kerjasama orang tua, sekolah, guru itu akan lebih baik dan ini menciptakan anak-anak yang percaya diri. Ya. Kadang-kadang game, anak-anak kan diambil nih ini kalau di rumah. Kalau di sekolah mungkin masih di rumah kan susah ngontrolnya. Orang tua kadang-kadang juga terlalu sibuk sampai sore misalnya gitu ya. Malam habis belajar sebelum tidur mereka main game. Nah, game-game yang kadang-kadang kekerasan. Ini kok jadi seringkali kan ya teman-teman yang suka main game kekerasan ya. Nah ini gimana bro? Apa itu juga berpengaruh bro ya kira-kira? Ya, ada kasus ya yang saya kenal gitu ya. Jadi game karena sudah kecanduan, padahal nyandu dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai sekarang ini sudah kerja. Itu hampir waktunya mungkin sebelum berangkat kerja itu sudah game dulu. Pulang kerja game dulu. Jadi asik dengan dirinya sendiri. Nah, kembali ke game tadi nih. Bagaimana anak supaya tidak main game? Boleh. Makanya dibuat time schedule. Boleh. Itu kan hiburan. Rekreasi. Betul. Jadi itu supaya anak tuh tidak jenuh ya, tidak boring sehingga perlu game. Tetapi ada waktunya. Makanya ketika dibuat jadwal pagi sampai jam berapa dia boleh megang game ini alat. Nah, kita sebagai orang tua
harus juga jelas reward punishment-nya. Ya. Jadi ada reward kalau dia menuruti ini, nanti reward-nya apa yang positif ya. Kalau dia melanggar berarti ada punishment yang jelas. Kalau ini kamu langgar mungkin punishment-nya tidak dapat uang jajan sehari. Karena kesepakatan ya, Iya, udah. Jadi ada apa ya? Kesepakatan antara anak orang tua. Di sekolah juga seperti itu. Jadi disiplin positif itu dibangun antara kesepakatan kelas. Jadi tidak banyak itu enggak, tapi iya, misalnya anak-anak apa yang harus kita sepakati ya di kelas ini gitu ya. Misalnya tidak boleh datang terlambat Ibu gitu, misalnya. Nah, kalau datang terlambat nanti bagaimana? Mereka berkesepakatan sendiri. Jadi ketika dia melanggar, dia tidak harus dimarah, tidak harus diberi punishment, tetapi dia akan sadar gitu. Nah, itu yang penting. Jadi ini perlu juga saya berharap tidak hanya anaknya, tapi gurunya juga harus gurunya dulu. Kalau gurunya terlambat juga nggak bisa. Jadi ketika sepakat di kelas, anak-anak sepakat, gurunya juga harus gitu. Jangan nanti anaknya sendiri yang datang pagi, gurunya telat ya. Nah, ini beberapa hal yang dibangun dengan kesadaran sendiri tanpa harus dipaksa, makanya ada kesepakatan, ada musyawarah dulu. Itu sudah jalan nih, sebulan ini jalan nih, bagus, tidak ada yang telat. Tapi dengan kesadaran dia. Kedua, agar kelas kita nih bagus, bersih, nyaman, apa ya anak-anak yang harus kita perbuat, nih, seperti itu. Oh Bu, kelasnya harus bersih Bu, kelasnya harus aman Bu. Oh bagaimana? Mungkin bisa piket Bu. Nah, tapi dia sendiri yang mengusulkan bagaimana caranya. Muncul dari anak-anak. Nah, jadi secara mandiri anak itu kita sadarkan dan tidak harus dipaksa. Menarik sekali. Disiplin positif ini memang saya pikir ini harus dikembangkan kemana-mana Bro. Jadi tidak hanya anak itu nggak hanya sekedar pokoknya, gitu kan. Guru juga, orang tua dan guru nggak hanya sekedar pokoknya harus gini, kan gitu seringkali. Kalau nggak gini, dukung. Nah, tapi ini beda. Ini anak diajak berkontribusi di dalam kesepakatan sebuah tindakan itu sendiri ya Prof ya, baik di kelas maupun di rumah. Ini sangat luar biasa sekali. Mungkin ini nanti akan menjadi hal yang teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru yang mungkin hari ini melihat, mendengarkan diskusi kita, disiplin positif itu penting sekali dan itu menjadi hal yang harus kita gemakan ke semua guru di seluruh Indonesia. Sehingga tidak seperti pengalaman Prof Marwah tadi, di luar negeri itu anak-anak itu seolah-olah mereka sangat sekali bagus gitu ya sikap-sikapnya, perbuatannya gitu. Orang-orang Jepang itu disiplin sekali, buang sampah itu nggak sembarangan, nggak seperti kita ya Bro ya. Di sini buang sampah ya, tempat sampahnya gede Pak, di mana di halaman sekolah katanya. Ya itu Bro, mungkin hal yang kita mesti terus gemakan ya terkait dengan disiplin positif. Kemudian tadi intinya adalah dari pihak orang tua itu juga harus menerapkan disiplin positif tadi ya Prof ya. Betul. Kemudian sekolah juga harus menerapkan disiplin positif dan yang penting juga bagaimana anak itu juga menjaga pergaulannya. Ya, terutama kalau anak-anak masih kecil SD seperti itu ya. Bahkan beberapa waktu saya melihat juga Prof anak-anak SD itu sudah nonton film porno Prof. Dan di beberapa beberapa kasus itu bahkan terjadi pelecehan seksual. Nah ini juga menjadi keprihatinan kita, Prof. Ya untuk kita juga bisa lebih menyadarkan guru dan orang tua akan pentingnya disiplin positif. Wah ini istilah yang saya dengar baru ini nih dari Prof Marwah yang sangat penting untuk kita semuanya kerjakan. Prof, ini ada lagi Prof yang mau disampaikan terkait dengan disiplin positif ini Prof? Baik, terima kasih. Disiplin positif ini tidak hanya ke anak ya. Anak ini juga butuh role model. Nah, ya. Jadi role model ini siapa? Dimulai dari rumah, kembali lagi ke orang tua. Jadi bisa juga ini disosialisasikan ke orang tua. Juga ke orang tua yang harus tahu. Ya. Bagaimana kalau misalnya dikaitkan dengan mandiri ya. Jadi bagaimana orang tua ini bisa menciptakan pembiasaan sehingga anaknya mandiri. Kalau anak sekolah dasar kan bangun aja susah ya, harus digendong, kamar mandi gitu ya. Mungkin dengan
anak ini punya passion apa, terus melihat role model. Oh ini kenapa bisa menjadi, kalau dia passionnya di musik mungkin melihat kenapa ini artis ini hebat ini, sehingga dari sana motivasinya muncul. Ya, jadi orang tua menyuruh anak untuk mandiri ini tidak harus dipaksa, dimarah-marah, diancam, tetapi dengan cara pembiasaan. Ya, jadi kalau dia tahu manfaatnya, pasti dia kalau dia tahu manfaatnya pasti manfaat olahraga itu apa sih? Tidak perlu disuruh ayo nak renang, ayo nak jalan, nggak perlu, tapi dengan sendirinya dia akan tahu jadwal kapan saya harus lari, kapan saya harus renang, kapan olahraga gitu. Jadi dimulai dari rumah. Jadi anak tahu manfaatnya apa, mungkin dikaitkan dengan passion. Jadi kalau passion anak itu di olahraga, berarti kita harus mensupport ke sana. Ada pembiasaan. Jadi mereka tidak harus dimarah-marah gitu ya. Demikian juga di sekolah. Ya, di sekolah ini sebenarnya semua sekolah itu kan tujuannya mendidik ya, mendidik, membimbing, membina anak. Cuma caranya yang beda. Ini perlu elaborasi lebih lanjut. Disiplin positif ini sangat penting sih. Saya pikir ini hal yang perlu kita terus kembangkan, Prof, terkait disiplin positif. Prof Marmuah, kita ini diskusi tadi saya melihat Prof ini cerdas sekali. Ini kalau dipuji ini nggak jadi apa nanti, nggak jadi berkembang nanti. Prof Marmuah, kami itu ingin tahu sebenarnya selain kita masalah bullying, masalah laporan dari KPAI, kekerasan pada anak dan sebagainya tadi. Prof Marmuah ini apakah memang dari kecil itu minatnya menjadi seorang guru atau minatnya menjadi seorang peneliti atau bagaimana Prof sebenarnya, Prof? Bisa bisa disampaikan kepada teman-teman yang mungkin yang kagum dengan seorang profesor muda, seorang wanita yang tangguh gitu ya, dan bisa mencapai tingkatan tertinggi dari seorang dosen, guru besar. Monggo, Bro. Baik, terima kasih. Ini mengungkap masa lalu jadi. Kalau saya dulu itu dari mbah saya itu berharap saya itu menjadi seorang penari. Penari, Bro. Penari menjadi apa ya? Ya penari yang dikagumi orang banyak. Sehingga dulu itu kalau zaman dulu kan lahir itu kan ada di dadah ya, dipijat ya. Sehingga tangan saya itu, nah ini kan tangan saya kan melengkung gini ya. Ini di dadah lebih dari 40 hari sebenarnya. Tujuannya itu bisa ini kan karena gini nih. Nah, tujuannya bisa nanti narinya lemah gemulai gitu ya. Itu orang mbah saya itu seperti itu. Kamu nanti nari ini terkenal gitu ya. Mbahnya dulu penari atau gimana? Enggak juga, enggak tahu mungkin tapi harapannya seperti itu. Nah, tapi mungkin sudah menjadi suratan ya. Jadi menjadi pendidik. Karena pendidik ini kan mendidik, jadi pasti kontrol dirinya lebih besar gitu ya. Dari karena kita mendidik dari role model pasti kontrolnya lebih besar. Jadi ya alhamdulillah pada hari ini bisa pada titik yang tertinggi dengan berbagai perjuangan yang luar biasa. Ya, karena saya dulu sekolah juga dari SMP saya sudah kos ya. SMP sudah kos, sudah mandiri. Sudah mandiri dari SMP ya. Kos. S1, S2-nya merantau di Jakarta, S3-nya merantau di dari mana Prof dulu? Bandung. Misalnya? Masa kecilnya di mana? Di Solo? Masa kecil di Jawa, di Pati, masa besarnya di Sumatera, di Jambi, terus ngambil kuliah di S2-nya di Jakarta, UNJ, S3-nya di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, UPI, tapi dulu dapat 1 semester program sandwich di Ohio State University di Amerika 1 semester, balik terus ke sini kok ke Solo gitu, nggak tahu nanti kemana. Luar biasa. Prof Marmuah memang latar belakang dari keluarga kaya ya, bisa kuliah dan sebagainya. Amin. Sebenarnya bisa kuliah itu dari diri kita. Jadi gitu ya, dari yang pertama adalah doa orang tua, restu orang tua, yang menginspirasi orang tua. Kita bisa sampai detik ini itu juga karena orang tua, doa-doanya. Jadi pesan kepada anak-anak muda,
patuhlah, taatlah kepada Taat. orang tua. Patuh orang tua. Bahasa Jawanya itu kan apa ya? Apapun dawuhnya itu diikuti selama itu kebaikan. Ya. Karena restu orang tua itu segalanya. Ya. Jadi modal utama itu adalah restu orang tua dengan mengikuti apapun. Jadi ini menjadi modal kita gitu ya untuk meraih cita-cita masa depan. Gitu. Jadi dari SD, SMP, SMA, Prof Marmuah ini selalu juara kelas terus. Enggak juga, enggak juara sebenarnya sih. Mungkin lebih mengembangkan ke soft skill ya, lebih ke karena orang secerdas apapun ya. Kognitifnya, IQ-nya tinggi, tetapi EQ-nya, SQ-nya ini tidak dijaga, tidak ditingkatkan. Ya, saya yakin seperti Pak Eka nih, EQ dan SQ-nya luar biasa, tidak hanya IQ. Jadi teman-teman semuanya tidak hanya pintar di sekolah, tetapi soft skill-nya, karakter itu penting sekali. Prof Marmuah ini tipe orang yang mau berjuang, bahkan SMP sudah mandiri kos ya, Prof. Berarti sudah memiliki motivasi untuk mandiri yang luar biasa dari sejak remaja. Teman-teman semuanya, mahasiswa, teman-teman remaja, dan semua para pemirsa pada hari ini, inspirasi kita pada hari ini bahwa pendidikan anak itu yang paling penting adalah keluarga. Jadilah role model bagi anak-anak kita semuanya, role model yang mau menghargai orang lain. Dan sekolah juga bertanggung jawab atas itu. Dan tadi ada satu kata yang sangat penting, yaitu disiplin positif. Yaitu kita bisa anak itu mengerjakan sesuatu bukan karena takut dihukum, tetapi karena penyadaran, disadarkan, sadar pentingnya perbuatan. Gitu ya Prof ya? Luar biasa sekali. Terima kasih Prof Marmuah atas waktunya. Kita sangat-sangat terinspirasi dengan Prof Marmuah. Dan semoga lain waktu Prof kita bisa diskusi lagi Prof di materi yang lain, karena masalah anak ini kompleks sekali Prof, dan banyak sekali Prof ya. Oke. Terima kasih Prof Marmuah atas waktunya. Sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, Prof Marmuah akan menyampaikan sesuatu kepada teman-teman semua. Silakan Prof. Baik, saya tutup dengan pantun karena dibuka dengan pantun. Dibuka dengan pantun itu bukan pantun ya Prof. Silakan Prof. Aisyah rajin mengaji. Cakep. Pulangnya membawa bingkisan. Cakep. Cukup sekian podcast hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkesan. Terima kasih. Pemirsa semuanya, kita ketemu lagi di waktu yang lain dengan inspirator kita yang lebih hebat lagi, dan suatu hari kita akan bisa memetik pelajaran yang penting dari podcast ini. Inspirasi teknologi pendidikan. Sampai jumpa.